Jadi saya cuma ngeliat ke arah depan gitu, ke arah depan, ke arah atas. Nah pas saya ngeliat ke arah atas itu ada sesuatu, dan itu bentuknya tinggi, panjang. Dengan remake-nya film Mumun yang luar biasa beda daripada yang lama, aku merasa terpuaskan sih penantian aku. Kalau misalnya lagi ingat-ingat tentang karakter pocong, dan ketika nonton film Mumun ini pocongnya benar-benar ditampilin berkali-kali, dan kayak ngerasanya agak pangling sebenarnya di situ, karena aku ada karakter Mimin dan Mumun, karakter yang kembar diperankan, terus ada juga karakter yang ketika sudah menjadi pocong tersebut. Jadi kalau misalnya nonton diri sendiri kan pasti kan kayaknya ngerasa agak-agak dan aneh gitu ya. Cuma tadi setelah filmnya tayang ada 3 karakter di dalam satu film, dan rata-rata melihat diri sendiri itu ya luar biasa lah. Lumayan terpuaskan segala perjuangan pada saat itu. Ya kalau saya sih nggak pengen gede-gedein cerita itu ya sebenarnya, karena saya pribadi juga dari dulu emang lumayan sensitif. Tapi dulu sensitif sampai tahun 2008 saya udah nggak sama sekali pengen menggali kesensitifan saya itu gitu ya. Iya jadi kayak semenjak tahun 2009 itu saya sebenarnya udah nggak sensitif lagi. Ketika saya ngerasa ada sesuatu, dan di lokasi syuting manapun ya, maksudnya kan suatu syuting maupun film horor, film drama, ataupun film yang komedi, pasti ada lokasi-lokasi asing yang kita baru pertama kali datengin gitu. Jadi selalu menarik. Nah ketika nonton film Mumun ini, ketika syuting film Mumun ini, ada satu hari yang saya lelah banget waktu itu. Saya harus berganti-ganti karakter dalam satu hari, dan scene-nya kurang lebih ada 8 scene dalam satu hari. Saya stay di lokasi syuting itu dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Ketika udah jam 4:30 subuh menjelang azan, udah azan kalau nggak salah ya, azan subuh ya, pada saat itu saya lagi menjadi pocong Mumun gitu kan. Terus saya melihat karena kita syutingnya di Keranggan di daerah Cibubur juga, terus ada set rumah kita yang di atasnya tuh kelihatan sangat tinggi gitu, ada sesuatu di atas gentengnya itu kelihatan sangat tinggi gitu. Dan ketika saya menjadi poci itu sendiri kan, saya kan harus begini kan, dengan dandanin gitu. Jadi saya cuma ngeliat ke arah depan gitu, ke arah depan, ke arah atas. Nah pas saya ngeliat ke arah atas itu ada sesuatu, dan itu bentuknya tinggi, panjang gitu, tinggi, putih, dan saya ngeliat banget karena saya juga maksudnya benar-benar merhatiin dengan jelas ya. Kalau misalnya saya ngeliat tuh ya, saya pengennya justru penasaran gitu. Saya malah perhatiin dengan jelas, ya memang ternyata ada penampakan yang seperti saya gitu. Terus ya udah, saya berusaha meyakinkan diri saya, benar nggak sih itu yang saya lihat. Terus saya panggil Astrada, saya bilang, itu benar nggak sih, saya kayak ngeliat sesuatu, coba lihat di atas sana ada apa. Dan ketika itu Astrada saya bilang, kakak banyak-banyak istighfar ya kan, gitu doang. Terus saya ya udah, saya doa aja gitu. Tapi lo ngeliat kan, iya katanya. Oh berarti gue nggak salah ya, ya udah. Tapi saya masih kayak gini aja sampai pagi gitu. Jadi ya berusaha profesional lah ya. Kayak walaupun ada cerita yang kayak gitu-gitu, saya rasanya kayak ya udah, saya balik lagi ke sensitivitasan saya itu yang tahun 2008, 2009 muncul lagi gitu. Tapi bukan hanya di lokasi syuting ini aja, sebenarnya banyak lokasi syuting yang lain, tapi saya nggak pernah ngeliat nyata. Nah di situ saya kayak di say hi sama Mumun yang asli dari Cibubur gitu. Jadi cuma ditampilin yang menurut saya sama sih ya, nggak ya, saya pikir wujud dari sesuatu itu kan kayak kayak Casper gitu ya, yang kayak ghost yang bisa nembus gitu kan. Saya pikir begitu, ternyata ya sama saja seperti wujud yang saya perankan gitu. Kayak ngelihat yang aslinya seperti melihat nyata aja gitu. Kalau itu kan ada resletingnya di belakang, jadinya saya yang jelas suka diledekin sama anak-anak art gitu. Baju barunya dicobain belum, baju apa, ternyata baju pocong gitu. Jadi saya kira baju apa,
cobain belum, ternyata baju kostum saya ya baju pocong. Pokoknya banyak cerita yang lucu-lucu di film ini. Oh iya, karena ada dialek di Betawinya. Kalau si Mimin itu lebih ke Betawi ke tengah, jadi Mimin itu lebih ke dialog Betawinya. Tapi kalau Mumun itu lebih ke A dialog Betawinya. Jadi makanya apa kenapa? Kayak gitu, kayak Bang Mandra itu ternyata dialog Betawi yang pinggiran. Tapi kalau yang dialog Betawi tengah itu kayak Betawi lebih kota, itu malah ke E. Jadi makanya gengnya Bang Jeffrey itu semuanya E semua gitu. Jadi Mimin yang udah bekerja di kota, dialognya sama Mumun dibedain A dan I. Makanya kita ngerasanya pas nonton kayaknya kok jadi beda ya. Itu aja sih yang saya bedain. Tapi emang yang bikin stresnya adalah ada satu titik di mana aku yang keren rasanya capek karena harus berakting sehari menjadi 3 orang itu kan gak enak ya, lama-lama kayak capek gitu kan, badan, pikiran, fisik dan juga mental. Jadi saya memang ada satu titik yang saya capek banget gitu. Saya sampai bilang sama Dimas rekan saya di film ini, saya bilang kayak gue udah gak kuat gitu, capek banget gitu aku tempat yang ada di titik itu. Cuma ya akhirnya untuk menyelesaikan film ini gue juga sama anak kan ya, akhirnya bangkit lagi, mulai nyelesain lagi ya. Film ini bener-bener syutingnya ya 20 jam sehari gitu. Ya bolak-balik ya kita penuhin aja gitu. Kayak premier ini kan udah lama saya nggak hadir ke gala premier, udah 3 tahun lebih ya teman-teman. Jadi baru kayak gini nih ngerasain kayak gini lagi, rasanya tuh kayak hampir kayak mimpi karena udah 3 tahun yang lalu film saya banyak yang rilis di streaming online. Makanya untuk bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua ini kayak ya anugerah luar biasa banget. Saya jauh-jauh terbang ini cuma pengen ketemu kalian semua dan ketemu sama teman-teman. Anak gimana, Bang? Iya, dia udah sekolah, jadi ya dia cuma bilang, Mami make upnya kayak gimana? Aku tadi fotoin make upnya matanya warna hijau gitu, kayak mermaid ya Mami gitu.